Agile diartikan berbagai macam-macam. Ada yang bilang Agile adalah metodologi, atau Agile adalah mindset, atau Agile adalah kemampuan untuk bisa dengan cepat merespon perubahan, atau Agile itu Scrum, dan masih banyak pengertian atau definisi Agile yang lainnya. Semuanya mungkin benar karena definisi Agile bisa dibuat oleh setiap organisasi. Semua definisi Agile saling terkait satu sama lain, tergantung definisi kamu. Challenge-nya adalah seperti bagaimana caranya menciptakan Agile, bagaimana menjadi Agile, atau bagaimana mengimplementasi Agile. Memulai dari mana seharusnya kita? Saya adalah bagian dari kelompok yang percaya bahwa culture adalah hal yang paling esensi dalam melakukan perubahan. Di dalam konteks ini yaitu mengembangkan agility. Fix the culture to be successful. Tidak ada manual guide bagaimana mengubah atau meningkatkan culture. Namun ada yang bisa membantu seperti teori, metode, tools, atau bahkan produk. Salah satu teori yang saya suka adalah teorinya John Shu. Organization culture ibarat seperti gunung es. Culture adalah bagian yang tidak terlihat kasat mata namun dapat dirasakan dan menjadi pondasi karena sangat besar dan sangat kuat. Culture menjadi belief. Culture dimanifestasikan menjadi value dan attitude. Value dan attitude yang dapat menentukan bagaimana kita berperilaku. Model yang pertama yaitu mengubah cara berpikir untuk mengubah perilaku. Seperti yang mengatakan bahwa Agile itu tentang mindset, artinya mereka percaya agar perubahan Agile itu berhasil harus mengubah mindsetnya terlebih dahulu. Pada prakteknya, cara untuk mengubah mindset adalah dengan tools dan strategi. Dengan harapan, tools dan strategi yang baik akan mengubah mindset dan akhirnya mengubah perilaku. Mengutip perkataan Peter Drucker, culture eats strategy for breakfast. Dalam konteks organisasi transformasi, artinya sehebat apapun strategi yang dibuat, keberhasilan akan terhambat oleh orang-orang yang menerapkan strategi tersebut jika culture tidak mendukungnya. Mengubah culture tentunya tidak dapat semudah hanya dengan perkataan-perkataan baik atau quote-quote yang terpasang di tembok-tembok di kantor. Representasi culture terlihat dari bagaimana orang berperilaku. Dengan mengubah perilaku atau kebiasaan, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Itu yang John Shu sebut sebagai new model. Artinya cara kita melihat perubahan perilaku yang terjadi merangsang pola pikir yang berbeda. Dan yang paling utama, merangsang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perubahan perilaku yang masif akan membantu untuk mengubah pola pikir banyak pihak dan perlahan secara tidak sadar akan mengubah culture-nya. Contoh umum yang terjadi adalah culture work-life balance yang sering digadang-gadang perusahaan saat ini. Namun kenyataannya masih saja ada pegawai yang diharuskan selalu bekerja sampai larut malam atau bekerja di hari libur dan akhirnya bahkan diapresiasi. Kontradiktif. Jika work-life balance diharapkan menjadi culture, mulailah dengan berperilaku yang menunjukkan work-life balance tersebut. Jika agile transformation adalah salah satu bentuk perubahan culture, maka berperilaku sebagaimana agile yang diharapkan adalah langkah awal yang tepat sebelum memaksakan membuat strategi dan rencana yang terbaik. Karena pada akhirnya, perilaku orang-orang di dalamlah yang akan menjalankan strategi dan rencana tersebut.